Yang saya maksud dengan jadi diri sendiri itu adalah kita kembali ke diri sendiri. Kembali ke fitrah kita sebagai desain kita itu apa sih sebagai manusia. Saya itu pernah tes kepribadian dan pernah sangat mendalami sampai saya mencari jati diri saya itu sebenarnya siapa sih. Ternyata apa yang saya bangun selama ini dengan cara-cara yang berbeda itu yang paling effortless adalah ketika saya melakukan hal-hal itu. Dan happen to be, Oke. saya mulai punya rezeki yang meningkat luar biasa ketika saya melakukan itu dan tanpa sengaja kayaknya. Oke, halo teman-teman. Saya kembali lagi berhasil menculik Mas Fadli untuk ngobrol-ngobrol sama saya gini. Tadinya sih saya mau Yes. bajaknya YouTube-nya kedamaian.id ya, tapi ya alhamdulillah saya berhasil mendatangkan lagi Mas Fadli nih, Mas Fadli ya. Oke, Mas Fadli, ini aja saya langsung aja ya, langsung ke pertanyaan karena Oke. lumayan banyak pertanyaan-pertanyaan dari saya gitu ya. Makanya kenapa saya lagi yang nanya gitu ya. Oke, ini tentang diri sendiri Mas Fadli. Ada quote yang mengatakan bahwa jadilah diri sendiri. Gitu ya. Oke. Nah, jadilah diri sendiri. Nah, itu quote itu mitos atau beneran seperti itu gitu ya kan. Karena ada sebagian ya kalau misalnya kamu mau menjadi orang yang baik ya atau menjadi orang yang seperti ini, ya ikutin dia gitu. Tapi disuruh ikutin yang ini kan gitu. Tapi Oke. ada kalanya malahan menjadi diri sendiri. Nah, ini seperti apa nih Mas Fadli gitu. Oke. Ini saya baru dengar lagi pertanyaannya, teman. Oke. Oke. Jadi eh menurut saya teman-teman ada ini Mas Teguh, ada 2 point of view yang berbeda yang mungkin salah kalau nggak disikapi dengan dewasa. Oke. Wah, ini kan kita ngomongin tentang kedewasaan psikologis ya. Yes. Jadi memang ada quotes yang bilang be yourself kan katanya gitu kan. Nah, Jadilah iya diri betul. sendiri kan gitu ya. Ada juga yang bilang untuk bisa ngejar sesuatu ya nggak bisa dengan jadi diri sendiri dong. Kan kita perlu jadi orang lain yang lebih baik atau jadi sosok yang kita idolakan atau kita Figur gitu ya, targetin. betul. Ya, kita punya figur yang kita idolakan, wah kita perlu jadi kayak dia, gitu kan, untuk dapetin yang dia dapet, kan gitu. Nah ini perlu hati-hati nih teman-teman ya, karena bisa jadi ini salah paham Mas Teguh. Oke. Jadi yang selama ini mungkin kita bahas ya di Kedamaian ID, yang saya maksud dengan jadi diri sendiri itu adalah kita kembali ke diri sendiri. Kembali ke fitrah kita sebagai desain kita itu apa sih sebagai manusia, human design kita tuh apa sih gitu. Nah, versi diri sendiri yang saya maksud tuh itu, bukan tanda kutip memaksakan dunia menerima diri kita apa adanya. Nah, ini Oke. ada kesalahpahaman yang mungkin terjadi nih. Iya. Berarti ini Jadi sesuatu yang berbeda ya dari sesuatu yang situ ya? berbeda, Oke. sesuatu yang berbeda gitu. Identitas diri kita hari ini itu adalah diri kita sendiri. Yes, betul. Oke. Nah. Tapi untuk bisa mendapatkan yang kita inginkan yang hari ini belum kita dapat, nggak bisa dengan identitas diri kita hari ini. Oh, I Harus see. dengan identitas diri kita yang baru, yang di masa depan, yang sudah menerima nantinya kita tarik ke sekarang. Tapi bukan menjadi orang lain, Iya. tetap jadi diri sendiri, tapi versi diri yang lebih baik gitu. Nah, ini yang harus dilakukan, bukan menjadi idola kita tadi, bukan menjadi figur yang kita pengen tadi gitu. Karena bisa jadi beda gitu. Banyak orang salah nih nanya nih ya. Misalnya gini, Mas Fadli, untuk bisa jadi kayak Mas Fadli, apakah saya harus ngerjain yang Mas Fadli kerjain? Yes, betul. Jawabannya no. Jawabannya no. Itu tuh cuman, ini kalau kita ngomongin hukum Pareto ya Mas Teguh. Oke. 80% dari apa yang kita lakukan itu yang kita omongin terwujud karena identitas diri kita. Oke. 20%-nya karena apa yang kita lakukan. Oke. Nah, banyak orang salah, mereka fokus sama apa yang 20% ini. 20%-nya, Yang dia lebih pikir beratnya, apa betul. yang harus dilakukan ya, gimana ya jalannya ya, Benar. apa langkah yang harus dilakukan untuk mencapai itu ya. Yes, itu Yes. penting teman-teman. Ini penting tapi 20%. Yang lebih penting adalah identitas diri kita. Gitu. Dan identitas diri kita itu ada 2 versi. Nah, sama-sama diri sendiri. Iya. Cuman diri sendiri kita hari inilah yang bikin kita nerima apapun yang kita terima hari ini. Semua rezeki, bahkan semua cobaan hidup, semua hal yang negatif yang kita terima hari ini itu memang pantas kita terima, sorry to say. Karena identitas kita hari ini. Oke. Untuk bisa merubah kita perlu jadi versi diri yang baru. Diri sendiri yang baru, yang lebih baik. Gitu. Oke. Berarti ada kemungkinan ya banyak orang-orang atau banyak teman-teman kita ini yang masih bingung untuk
menentukan identitas diri ini identitas kita ini seperti apa gitu. Atau ada nggak Mas Fadli indikator yang menentukan bahwa indikator untuk identitas diri yang sukses itu seperti ini loh gitu. Indikator ketika kita udah jadi diri sendiri yang sukses. Yang sukses. Gitu. Yang sukses. Indikator lu jadi diri sendiri ketika lu sukses gitu ya kan. Nah, ini ya adalah indikator-indikatornya gitu. Oke. Nah, ini menarik nih. Ini jarang saya ceritain mungkin ya sama teman-teman ya. Jadi saya itu pernah tes kepribadian. Dan pernah sangat mendalami sampai saya mencari jati diri saya itu sebenarnya siapa sih? Desain human saya itu gimana sih? Gitu ya. Jalur hidup yang terbaik yang sebaiknya saya tempuh itu versi diri saya yang seperti apa sih? Yang bikin saya bisa effortless success. Dulu ide saya di kepala tuh effortless success Mas Teguh. Gimana nih caranya saya bisa punya kesuksesan yang lebih mudah? Mungkin ada caranya tapi mungkin lebih susah kalau saya paksain. Tapi adalah mungkin cara yang lebih mudah. Sama-sama sukses nih tapi jalannya kan banyak banget pilihannya kan gitu ya. Halo teman-teman semua, sorry saya interupsi sedikit ya. Karena ini adalah video yang mungkin Anda akan sangat sukai gitu ya. Kalau misalnya teman-teman merasa ini sesuatu yang cukup powerful untuk bisa membantu Anda, maka teman-teman akan sangat suka kalau misalnya teman-teman saya undang langsung ke dalam webinar kita di Kedamaian ID. Dan di webinar ini teman-teman, kita akan melakukannya secara live. Saya mengundang Anda secara langsung untuk bisa ikutan ke dalam webinar kita dan teman-teman bisa dapatnya itu secara gratis. Caranya gimana? Teman-teman langsung aja cek di kolom deskripsi di bawah video ini. Anda cari link webinar kita, di sana kita sudah cantumkan linknya dan teman-teman akan bisa mendaftarkan diri dan setelah itu kita akan sama-sama ngobrol lebih dalam seperti apa yang kita bahas di dalam video ini. Oke, pastikan teman-teman bisa hadir di dalam webinar kita dan silahkan lanjutkan untuk menonton videonya. Nah, dari semua perjalanan hidup saya membangun sesuatu, jatuh bangun gitu ya, bangun jatuh. Gitu. Ganti bisnis, ganti cara, ganti temen, ganti partner, ganti bidang, apa aja dilakuin gitu, tapi ternyata saya menemukan bahwa hasil analisa mendalam itu gitu ya dari semua hal yang sudah digali dari diri saya, ternyata saya itu akan sangat bagus kalau misalnya saya yang pertama ngajar atau jadi mentor. Yang kedua, kalau saya membangun komunitas. Kalau saya ternyata bergerak di bidang properti dan investasi. Gitu. Oh pantesan, saya mulai sadar tuh. Ternyata apa yang saya bangun selama ini dengan cara-cara yang berbeda itu yang paling effortless adalah ketika saya melakukan hal-hal itu. Dan happen to be, saya mulai punya rezeki yang meningkat luar biasa ketika saya melakukan itu dan tanpa sengaja kayaknya. Saya cuman act on insight aja gitu. Saya ambil action berdasarkan intuisi mungkin waktu itu ya. Kayaknya perlu bangun ini deh. Kayaknya perlu ngelakuin ini deh. Kayaknya ini menarik untuk dilakukan deh. Terus saya lakuin, terus rezekinya ningkat luar biasa signifikan tuh dari sisi semua. Bukan cuma uang ya. Uang berkali-kali lipat, puluhan kali lipat bahkan dalam kurang dari setahun naiknya. Tapi teman nambah banyak, secara sosial makin banyak yang menghargai, makin banyak yang mengakui, secara hubungan makin banyak yang membaik gitu ya, hubungan saya sama orang tua, sama pasangan saya makin tahu gimana caranya parenting buat anak-anak saya, itu di tahun-tahun itu tuh, gitu. Itu terjadi. Baru belakangan saya tes itu dan yang ternyata saya lakuin bener gitu. Jadi saya bukannya belajar dulu baru praktek. Jadi gitu. Sebelum dites itu udah dilakukan kan gitu ya. Bener. Jadi ini yang bedain nih antara saya versi diri sendiri yang sukses tadi dan versi diri sendiri yang dulu belum sukses karena saya salah nih meterannya, saya salah nih patokannya, saya salah mengidentifikasi identitas diri seperti apa yang harus saya miliki. Gitu. Begitu itu mulai bener, saya mulai ngerti, ternyata untuk mencapai itu tuh saya perlu jadi orang yang seperti ini, merasa seperti ini, meyakini seperti ini. Begitu itu dilakuin, itu tuh effortless Mas Teguh. Wow. Effortless. Nah ini dia menariknya ya, Mas Fadli kan tanpa sepengetahuan Mas Fadli kan hal itu terjadi dan kemudian dilakukan sama Mas Fadli ternyata benar kan gitu dengan. Nah, banyakan begitunya, banyakan yang udah terjadi baru dipelajarin. Ternyata yang dilakuin benar gitu. Nah itu dia.
Atau bisa jadi mungkin ya teman-teman dari Kedamaian ID mungkin ngalamin hal-hal tersebut. Ini kenapa kalau susah banget, sulit banget ya kehidupan ini gitu. Atau bisa jadi belum ketemu sama kepribadiannya ini gitu ya. Belum nemuin identitas diri Identitas dirinya yang gitu harus ya. diwujudkan versinya seperti apa. Yes, gitu. yes, betul, betul. Makanya di Kedamaian ID ya, di kelas manifestasi itu kita pernah bahas Mas Teguh tentang tarik diri sendiri kita dari masa depan ke saat ini. Ketika dia Dari yang masa sudah depan iya, ke ke saat saat ini. Oke. Jadi kan kita dari sekarang titik A lah misalnya gitu ya, kita mau menuju ke titik B. Nah, titik B ini kita yang sudah sukses nih, yang sudah mencapai apapun yang kita inginkan. Nah, kita sepakatin dulu aturan mainnya. Identitas diri kita yang bergetar keluar, meresonansi, menarik kejadian-kejadian itu terjadi ke diri kita. Karena identitas diri. Nah, yang kita punya saat ini karena identitas kita kemarin. Oke. Yang kita punya besok karena identitas kita hari ini. Sehingga kita perlu dengan sadar menginstal identitas diri kita yang baru. Yang B tadi. Yang lebih memberdayakan tadi. Artinya kan kita bisa tinggal bedain dong. Oh, Fadli versi hari ini dengan Fadli versi sukses itu bedanya apa? Gitu. Mungkin yang tadinya di sini banyak takutnya, banyak ragunya, banyak nggak percayanya gitu ya. Di sini saya lebih percaya kalau Tuhan Maha Baik misalnya. Saya percaya bahwa manusia ya semuanya baik. Saya percaya bahwa mungkin rezeki itu aturan mainnya udah fix dan saya tinggal ikutin aturannya aja. Udah gitu aja. Nah, ketika keyakinan-keyakinan yang memberdayakan ini saya yakini hari ini, nah itu tuh yang narik kesuksesannya terjadi ke realitas fisik kita. Gitu. Oke. Narik diri dari masa depan ya. Dari masa depan ditarik gitu. Jadi luar biasa. kita tarik. Makanya gini ya, tapi ini buat teman-teman mungkin ada banyak teman-teman yang juga ngalamin gitu ya tentang gimana teman-teman ternyata baru tahu kalau yang Anda lakukan benar sama seperti saya. Yes, benar. Tapi ya kita juga perlu ingat ada juga loh bagian-bagian di hidup kita, saya juga ngalamin di mana karena saya belajar, saya melakukan yang benar, saya dapetin hasilnya dengan signifikan tanpa harus merasakan sakitnya gagal. Betul. Nah, kalau teman-teman hari ini udah belajar ini, kan teman-teman punya pilihan. Mau coba-coba sendiri belajar belakangan atau mending belajar sekarang serius habis itu ngalamin kejadian yang seharusnya terjadi dengan baik. Nah, mendingan bener. duluan kan gitu dong. Bener. Teman-teman nggak perlu ngalamin 10 tahun saya misalnya ngalamin jatuh bangun yang yes. salah-salah itu betul, kan gitu betul, kan. Betul. Setelah itu 1 tahun bener itu merubah semuanya gitu. Mendingan 1 tahunnya dari sekarang langsung kan gitu. Nah, itu dia Mas Fadli. Kayak Kenzo dan Satori itu kan. Benar. Gitu. Ini yang akan mungkin jadi pertanyaan berikutnya buat teman-teman mungkin ya. Ini termasuk saya juga ya kan. Kemungkinan besar kehidupan yang pernah kita jalanin gitu ya. Pernah kita jalani itu ya didorong dengan ego dan ketakutan. Kan bisa jadi gitu. Iya. Contoh misalnya, saya mau jadi PNS nih kan gitu. Okay. Kan itu kan ego kita kan gitu. Aku harus jadi PNS aja terus sepanjang tahun gitu kan. Walaupun misalnya nggak lewat-lewat gitu. Dan didorong mungkin dengan ketakutan juga. Aduh kalau misalnya aku nggak jadi PNS, aku bakalan dikucilkan sama keluarga mungkin, akan pandang sebelah mata, bla 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 bla. Nah gitu. Nah untuk menghindari itu, untuk mencegah biar enggak 10 tahun ini ngalamin seperti yang diceritain sama Mas Fadli tadi itu. Ini apa kiat-kiatnya nih mungkin? Oke, ada satu teknik sederhana yang bisa teman-teman lakuin sebetulnya ya. Saya sebutnya sebagai 7 level deep of why. Oke. Jadi misalnya Mas Teguh menginginkan sesuatu, let's say teman-teman tadi pengen jadi PNS misalnya gitu ya, atau punya impian tertentu gitu. Nah seringkali otak kita berusaha mengendalikan tanpa sadar proses terwujudnya sebuah impian. Yes. Nah ini nih yang seharusnya kita berhentiin. Kebiasaan ini kebiasaan buruk, saya bilang dari sekarang. Karena belum tentu satu-satunya jalan untuk memenuhi impianmu adalah jadi PNS. Cara seperti itu gitu iya, ya? Yes, betul. Gitu. Apalagi kalau dasar perasaannya bukan pengen jadi PNS biar happy. Tapi pengen jadi PNS biar nggak dikucilkan, biar nggak dikatain lagi miskin misalnya, biar nggak pandang sebelah mata sama orang lain. Betul. Berarti kan dasar emosinya negatif. Gitu. Betul. Bisa jadi PNS bukan benar-benar hal yang dia inginkan, cuman di kepala dia jangan-jangan PNS ini satu-satunya jalan nih. Kalau aku jadi ASN gitu, wah ini orang akan menghargai. Padahal belum tentu itu satu-satunya jalan. Nah ini yang teman-teman perlu tahu. Makanya kenapa ada yang namanya 7 level deep of why gitu. Misalnya dirimu menginginkan sesuatu, tanyain why. Kenapa pengen itu? Kenapa pengen PNS? Gali lebih dalam. Kenapa pengen jadi PNS gitu? Mungkin supaya dihargai. Oke. Kenapa pengen dihargai? Supaya nanti kalau misalnya saya dihargai mungkin ya
derajat keluarga saya Iya, akan naik gitu ya, naik gitu kan, ibu dihormati saya akan ya. bangga, Mhm. dihormati, pasangan saya akan lebih happy hidup sama saya setiap hari gitu. Oke, kenapa kebahagiaan itu harus dirimu miliki? Itu udah why ketiga, Mhm keempat tuh mhm levelnya tuh. mhm mhm. Diperdalam terus sampai level ketujuh, nanti kita akan benar-benar nemuin kenapanya, dan ini akan lebih gede energinya daripada energi menginginkan menjadi PNS tadi, Oke. gitu. Pasti di kepala teman-teman beda-beda Mhm pertanyaannya, mhm. jawabannya itu beda-beda. Pertanyaan yang sama kalau kita tanya why, dalamin lagi, why? Kenapa harus begitu? Kenapa? Itu akan ketemu hal-hal yang memang lebih gede energinya. Mhm. Nih, sebagai contoh nih ya, ada salah satu tim kita ya, yang pengen punya income 20 juta sebulan. Dia bilang Oke. sama saya, "Oh Mmm. oke, it's a good thing," gitu kan, ini bagus gitu kan. Dia belum pernah nih hit income 20 juta rupiah per bulan. Oke. Tapi kan itu dia inginkan dan dia pasti berusaha menuju ke sana, Betul betul. gitu. Nah, sekarang kita bedain. Ini feel-nya coba Mas Teguh bayangin seseorang yang belum pernah punya income 20 juta sebulan menginginkan income 20 juta sebulan. Mhm mhm. Ketika saya tanya, "Kenapa pengen 20 juta sebulan?" Supaya kebutuhan hidup lebih dari cukup, Mhm. supaya bisa nabung. Oke, kedalaman pertama kan Kedalaman gitu ya. pertama, iya. Lanjut ditanya lagi, "Kenapa pengen punya tabungan?" Supaya suatu saat bisa beli rumah, Oh, sekarang oke. masih ngontrak. Oh, Oh, iya. oke. Mmm, Kenapa perlu beli rumah? Gitu. oke Supaya nanti anak-anak saya itu bisa tinggal di rumah yang nyaman dan besar, punya oke. cukup tabungan, dan untuk bisa punya rumah itu yang cukup besar itu, yang kamarnya ada 4, Mhm. masing-masing punya kamar Kamar mandi, sendiri heeh gitu heeh. kan, ada kamar mandinya, semuanya kamar, dan itu semua cicilannya lumayan. Kalau income-nya nggak 20 juta ke atas, nggak mampu Nggak bayar cukup, oh cicilannya. oke. Oke, saya tanya lagi dong, why? Kenapa rumahnya harus segede itu, kamarnya minimal 4? Mhm. Supaya nanti kalau misalnya mereka mungkin beberapa udah nikah, beberapa udah mulai, ikut membangun kantor bisnis orang lain, dia Mhm keluar kota, dia mhm. pulang ke sini, dia punya tempat tinggal, kita punya tempat ngumpul, Mhm 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 gitu. mhm. Nah pertanyaannya kan, kenapa kok harus kumpul? Mhm Kan mhm gitu ya, kan mhm. banyak keluarga yang Pulangnya pulangnya ya setahun sekali setahun bisa jadi, iya sekali, betul cuman betul. pas lagi, hari raya doang, Mhm kan mhm kayak gitu mhm. ya. Nggak harus tinggal bareng gitu, kenapa saya tanya gitu kan. Karena dia kakak beradik kandung ini Mhm. tinggalnya beda-beda kota Mas Teguh. Oke. Jauh-jauh Dan mereka juga gitu ya, ya? Heeh. dan ketika ibunya sakit ini mulai, "Elu deh, gue jauh. Mmm. Aduh gue sibuk, Mhm. nggak bisa ini. Aduh tapi kalau misalnya kita kumpul pun di rumah ibu tuh siapa tidur di kamar, siapa tidur di lantai. Mhm Karena mhm. kamar cuma satu, gimana dong?" Gitu. Nah, Mmm. dia ngerasain kesedihan itu dan dia nggak pengen anaknya yang sekarang udah beberapa orang ini Mhm. ngerasain hal yang sama ketika dia jadi anak, Oke. Mhm gitu. mhm. Dia pengen itu terjadi di kehidupan dia yang nanti ada di masa depan. Dia pengen rumah itu mewujudkan sesuatu yang dia sebut sebagai kebersamaan keluarga, gitu. Yes yes. Udah sampai level ketujuh dapatnya itu. Dia pengen anak-anaknya, kakak beradik nanti mudah ngumpul di rumah yang lebih besar, Oke. gitu. Iya. Nah, sekarang Mas Teguh bayangin, feel-nya, energinya. Ketika dia ditanya, "Apa impianmu?" Dia bilang 20 juta sebulan. Atau dia ditanya, "Apa impianmu?" "Saya pengen punya rumah gede yang di mana nanti anak-anak saya bisa ngumpul dan punya kebersamaan." Mana energi yang lebih gede? Punya rumah tadi, Ini dong, ya kan? Mhm mhm. ini nih. Dan belum tentu jalan satu-satunya hanya dengan 20 juta 20 juta sebulan. tadi ya? Betul 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 betul. Nah, kebanyakan Setuju. orang salah dia pikir dengan keterbatasan pengetahuannya ya ini teman-teman ya. Karena kita kan, banyak yang kita nggak tahu kan gitu ya. Kita perlu rendah hati dulu, memahami bahwa Iya. banyak yang kita nggak tahu kan. Nah, tapi ketika kita, eee, paham hukum itu gitu, Iya. bahwa banyak kan yang kita nggak tahu daripada yang kita tahu, maka kita nggak perlu mengendalikan prosesnya. Yang kita inginkan adalah level kedalaman terdalamnya ini loh. Keinginannya tadi ya Untuk berarti? bisa ngumpul seperti ini Mhm loh, mhm. ini impian. Jalannya banyak banget, bisa jadi tiba-tiba dia dapat warisan dari omnya yang nggak punya anak, rumah gede. Iya Nggak iya perlu iya. punya income Iya 20 juta iya sebulan, bener. besok langsung punya loh rumahnya. Iya iya Kan iya. gitu, Iya nggak betul ada betul yang betul. tahu ya Betul kan. betul. Atau tiba-tiba dia, ada nih, ada satu cerita nih, ada orang dia jago masak, Mhm. dia dipecat dari, hotel bintang 5 tempat dia kerja, chef. Dia bingung mau ngapain. Nah, hari itu dia
nggak punya rumah, cuman ngontrak, dan kontrakannya ya lumayan nyaman sebetulnya. Cuman karena dia nggak punya gaji ya gimana dong, nggak bisa dibayar kan. Betul. Tapi dia udah capek harus ngejar kehidupan lagi. Dia pengen mensedekahkan skillnya untuk kemanusiaan. Dia pengen masak gratis buat orang. Tapi kan dia nggak punya alat masak, nggak punya rumah, gimana dong? Gitu. Ya udah cuma berdoa gitu aja. Beberapa hari kemudian ketika dia menginginkan itu, dia pengen banget punya dapur yang proper lagi, rumah yang bagus lagi gitu ya. Yang punya kitchen set yang oke, kayak gitu-gitu. Tiba-tiba ada satu kiai pemilik pondok pesantren ngobrol. Oh, aku habis dipecat nih, aku punya visi ini nih gitu. Terus kiainya ngomong, kalau gitu kamu aja yang nempatin. Aku tuh punya rumah, lagi mikir mau pakai apa untuk kemanusiaan. Mending kamu nempatin, kamu masak di situ. Dapurnya gede, bagus. Langsung punya loh. Wow. Langsung punya. Hari ini jadi salah satu rumah makan gratis terbesar. Punya banyak cabang. Orang boleh datang gratis tanpa bayar, tanpa nanya. Selama stoknya ada, datang makan. Gitu. Akhirnya jadi banyak banget donatur yang ngasih, yang tadinya mulai dari Jumat Berkah dulu, habis itu dia mulai tiap hari bisa ngasih sampai punya ribuan porsi per hari loh. Gitu. Nah ini karena tadi tuh 7 level deep of why tadi itu inginkannya yang ini loh. Kalau chef tadi menginginkan impiannya dia cuma di level 1, mungkin dia masih mikir, oh harus nyari kerja lagi nih, kan lagi, gitu dong. Pekerjaan berarti kan, betul. Padahal kan itu belum tentu jalan satu-satunya gitu. Jadi ya itu tadi perlu diperdalam.